Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Inovasi dalam Industri Makanan, kajian tentang penerapan teknologi kimia pangan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk. Eh, untuk memenuhi tugas kimia industri yang diampu oleh Ibu Riri Aisyah MPD. Di sini ada anggota dari kelompok 2, itu ada Aisyah Nur Hasan, selanjutnya ada Asna Najwa Bani, selanjutnya ada Ananda Putri Pratami, selanjutnya ada Dea Marieta Maharani, dan yang terakhir saya sendiri Siti Soja Yasmin. Boleh di next. Adapun pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu ada perkembangan industri makanan dan kimia pangan. Yang kedua itu ada teknologi inovatif dalam kimia pangan, yaitu edible coating. Dan yang ketiga itu ada proses produksi, bahan baku, limbah, dan sistem keselamatan kerja. Kemudian yang keempat itu ada prinsip kerja, reaksi yang terlibat pada reaksi edible coating, dan yang kelima itu ada prinsip kimia hijau yang digunakan pada edible coating. Yang keenam itu ada analisis penerapan edible coating dari segi kualitas produk, keamanan pangan, dampak lingkungan, dan aspek ekonomi. Selanjutnya yang ketujuh itu ada tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi edible coating. Dan yang terakhir, rekomendasi praktis untuk pengembangan dan penerapan dari edible coating. Boleh di next? Oke. Em, yang pertama di sini ada pembahas mengenai inovasi dalam industri makanan. Seperti yang kita tahu ya bahwa pangan itu merupakan kebutuhan dasar yang paling penting ya untuk manusia. Nah, dengan meningkatnya populasi manusia gitu di dunia, kebutuhan akan pangan yang cukup bergizi dan aman juga semakin mendesak. Nah, sistem pangan global saat ini tuh mengalami tantangan seperti ketahanan pangan, malnutrisi, dan dampak lingkungan lain serta perubahan iklim. Nah, dalam konteks ini, inovasi produk pangan ini menjadi salah satu kunci untuk membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan, di mana inovasi pangan, inovasi inovasi produk pangan ini eh, mencakup pengembangan dan komersialisasi produk baru atau produk yang ditingkatkan untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen, masyarakat, dan lingkungan, baik dari segi nutrisi, dampak lingkungan, kenyamanan, ataupun pengalaman sensorik. Nah, inovasi produk pangan ini didorong oleh kemajuan sains dan teknologi, di mana prosesnya itu tidak mudah karena membutuhkan pemahaman akan kebutuhan konsumen. Nah, perusahaan ini harus mengatasi berbagai tantangan seperti menjamin keamanan produk, memenuhi regulasi, mengelola biaya, dan bersaing dengan pasar. Nah, inovasi pangan ini menawarkan peluang besar bagi perusahaan dalam hal pertumbuhan dan keunggulan kompetitif dengan memenuhi preferensi konsumen yang terus berubah. Nah, eh, bagi konsumen, inovasi pangan ini memberikan manfaat seperti peningkatan kesehatan dan pengalaman sensorik serta membantu memenuhi kebutuhan gizi dan menyediakan pilihan lain yang lebih menarik. Nah, eh, dalam konteks berkelanjutan, salah satunya itu ada penggunaan edible coating, di mana edible coating ini menggunakan bahan alami dan biodegradable yang dapat mengurangi limbah plastik serta memperpanjang umur simpan, mengontrol kelembapan, dan menjadi pembawa senyawa bioaktif seperti antioksidan, antimikroba, dan probiotik, di mana eh, dengan teknologi pangan yang tepat, industri itu akan menghasilkan produk dengan manfaat kesehatan dan nilai fungsional yang tinggi, sekaligus dapat menjawab tantangan dari masyarakat modern. Boleh di next. Nah, yang pertama di sini ada perkembangan industri makanan dan kimia pangan. Nah, eh, dalam kehidupan sehari-hari kan manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya pangan. Oleh karena itu, banyak produsen yang berlomba-lomba dalam memproduksi pangan yang aman, sehat, dan bergizi. Di mana eh, perkembangan teknologi juga mendorong perkembangan dunia pangan karena dengan kesibukan manusia yang hanya memiliki sedikit waktu untuk
melakukan pengolahan pangan, maka muncul teknologi untuk pangan cepat saji. Nah, eh, fokus penelitian terkini dalam pengembangan pangan itu terus ditingkatkan seperti pemahaman terhadap komposisi bahan dan proses pengolahan yang meminimalkan kerusakan gizi serta upaya dalam memaksimalkan potensi komponen bahan pangan bagi kesehatan manusia. Termasuk di dalamnya itu ada regulasi dan keamanan pangan. Nah, eh, proses di mana kan makanan itu umumnya tidak dikonsumsi dalam bentuk mentah ya, melainkan diolah menjadi beragam hidangan gitu. Nah, proses itu memerlukan pengetahuan tentang karakteristik bahan pangan yang dikenal dengan ilmu pangan. Nah, ilmu pangan ini diperlukan untuk mengatasi kelaparan, malnutrisi, dan keamanan pangan, di mana lebih jauh lagi pemahaman mengenai ilmu pangan ini diharapkan juga dapat mendorong inovasi dalam pengolahan produk pangan yang akan berdampak pada peningkatan nilai tambah produk, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku usaha di industri pangan. Nah, kimia pangan ini memiliki peran penting dalam inovasi produk dengan memperhatikan cita rasa, tekstur, dan gizi. Teknologi pangan ini dapat membantu meningkatkan mutu, masa simpan, dan menyesuaikan makanan eh, dengan kondisi tertentu, misalnya untuk keperluan diet atau yang lainnya. Nah, eh, selain itu kan sekarang sedang tren ya tentang gaya hidup sehat dan meningkatnya kepedulian terhadap isu keberlanjutan. Nah, ini juga mendorong industri pangan untuk terus berinovasi, menghasilkan produk yang tidak hanya enak, tapi juga ramah lingkungan dan bergizi. Dengan demikian, jadi penerapan ilmu pangan ini menjadi faktor utama dalam menciptakan makanan yang lebih aman, sehat, dan diminati pasar global. Perkembangan industri makanan juga mengalami transformasi signifikan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kimia pangan, di mana ilmu ini memainkan peran dalam memahami komposisi, struktur, reaksi kimia bahan pangan yang menjadi dasar dalam pengembangan produk makanan yang lebih aman dan bergizi, serta berkualitas tinggi. Nah, dalam konteks industri makanan, kimia pangan ini tidak hanya berfokus pada aspek nutrisi, tetapi juga pada proses pengolahan, pengawetan, dan pengemasan makanan yang penting untuk mengembangkan produk makanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan standar keamanan pangan. Eh, Boleh di next. Selanjutnya ada pembahasan mengenai teknologi inovatif dalam kimia pangan yang akan dibahas oleh Asri. Kepada Asri dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya ini ada teknologi inovatif edible coating, di mana edible coating sendiri ini berfungsi sebagai penghalang terhadap perpindahan gas seperti oksigen dan karbon dioksida, di mana nanti ini dapat menghalangi perpindahan uap air, di mana si edible coating ini diterapkan pada permukaan lapisan yang dapat dimakan dan dibuat dari bahan-bahan yang alami. Ini berbeda dengan edible film, di mana edible film ini dibuat dengan kandungan yang terpisah, kemudian diaplikasikan pada produk, di mana kalau misalkan edible coating ini langsung dibentuk pada permukaan pangan. Selanjutnya ini ada jenis-jenis bahan dasar pada edible coating. Yang pertama ada hidrokoloid, di mana hidrokoloid ini meliputi polisakarida dan protein polisakarida yang umum, seperti pati, selulosa, alginat, garnenan, petkin, ketosan, dan gum. Lalu ada protein, di mana protein umum itu digunakan seperti protein kedelai, protein whey, kolagen, gelatin, kasein, glutein, dan zen jagung. Lalu ada yang kedua itu ada lipid, di mana untuk bahan dasar lipid yang sering digunakan dalam edible coating ini adalah lilin atau wax, terus asil gliserol, asam lemak, monogliserida, dan digliserida. Lalu yang ketiga ini ada komposit. Untuk komposit sendiri, coating komposit di sini merupakan kombinasi dari hidrokoloid dan lipid untuk mendapatkan sifat yang lebih baik. Coating komposit juga
memiliki bilayer atau dua lapisan yang terpisah antara konglomerasi atau campuran homogennya. Selanjutnya ada tiga sifat edible coating. Yang pertama ini ada sifat barrier, di mana sifat barrier ini adalah suatu transfer massa yang sangat dipengaruhi oleh jenis bahan dasar yang digunakan. Coating ini berbasis lipid, umumnya memiliki sifat barrier yang baik terhadap uap air, namun kurang baik terhadap gas. Sebaliknya, coating yang berbasis polisakarida dan protein memiliki sifat barrier yang kurang baik terhadap gas, tetapi kurang baik terhadap uap air. Selanjutnya ada sifat mekanik. Untuk sifat mekanik di sini meliputi kekuatan tarik, elongasi, dan fleksibilitas, di mana coating ini berbasis protein yang umumnya memiliki sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan coating yang berbasis polisakarida. Sementara untuk coating berbasis lipid ini cenderung lebih rapuh. Selanjutnya itu ada sifat optik, di mana untuk sifat ini adalah seperti transparansi dan kilap yang menjadi pertimbangan penting untuk aplikasi edible coating. Coatingnya berbasis hidrokoloid yang umumnya lebih transparan dibandingkan coating berbasis lipid. Mungkin selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan edible coating. Untuk kelebihannya sendiri ini, edible coating ini ramah lingkungan, lalu dapat dimakan. Yang pertama, lalu memperpanjang masa simpan, penghalang terhadap gas dan kelembapan, dapat diperkaya dengan bahan fungsional, meningkatkan tampilan produk, dan dapat meningkatkan keamanan pangan. Lalu untuk kekurangannya itu tidak tahan terhadap kondisi ekstrim, perlu formulasi yang tepat, bisa mempengaruhi rasa atau aroma, lalu biaya produksi yang lumayan tinggi, tidak semua bahan juga cocok dijadikan sebagai edible coating, dan stabilitas selama penyimpanan. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asri yang sudah menjelaskan. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Dea. Kepada Dea, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada proses produksi edible coating, di mana di sini edible coating itu dapat diproduksi dari bahan yang memiliki kemampuan untuk membentuk lapisan tipis. Nah, bahan-bahan tersebut mungkin tadi sudah dibahas ya. Nah, di mana dalam proses pembuatannya itu, di mana bahan pembuatan filmnya harus terlarut dan terdispersi dalam suatu pelarutan seperti air, alkohol, campuran air, dan alkohol maupun campuran pelarut lainnya. Nah, bisa juga menggunakan zat penambah seperti plasticizer, zat antimikroba, zat warna, dan zat perasa lainnya. Nah, kemudian dalam pengaplikasiannya pada makanan, larutan ini juga dapat digunakan dengan beberapa metode seperti pencelupan, penyemprotan, dan penuangan atau lapisan yang diikuti dengan pengeringan. Nah, di sini bisa dilihat ya, di situ ada bagan, di mana bagan yang pertama ini harus diawali dengan pembuatan proses edible coating dengan pembuatan larutan. Nah, di mana pembuatan larutan itu mereaksikan sebuah aquades yang dipanaskan hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius. Nah, kemudian tambahannya itu ditambahkan dengan CMC atau bisa disebut juga dengan karboksimetil selulosa. Nah, kemudian karboksil selulosa tersebut dengan bobot persen per volumenya itu 0,4% dan aduk selama 3 menit. Nah, kemudian selanjutnya itu dengan menambahkan jenis polisakarida, baik itu baik itu peptin, kemudian zat polisakarida lainnya gitu ya. Kemudian adapun digunakan dengan rasio bobot per volumenya itu dengan 3%, kemudian diaduk hingga 3 menit. Nah, kemudian ditambahkan juga jenis plasticizer seperti gliserol dengan bobot persennya itu 5% dan asam stearat dengan bobot per volumenya itu 0,5%. Nah, kemudian diaduk hingga homogen. Nah, proses pembuatan larutan tersebut kemudian dilanjutkan dengan tahap melakukan proses coating yang terdiri dari metode pencelupan yang pertama atau disebut juga dengan dipping. Nah, bisa dilihat ya sebelah kanan, kalau sebelah kirinya itu mengenai diagram film chromating atau film edible film gitu. Kemudian pada tahap edible coating ini yang pertama
mengenai dipping dilakukan dengan cara mencelupkan bahan makanan seperti sayuran atau buah-buahan, daging, dan ikan ke dalam larutan yang digunakan sebagai bahan coating. Nah, perlu diingat ya bahwa di sini proses ini mendapatkan permukaan yang rata sehingga dibutuhkan suatu mantel. Nah, setelah melakukan pencelupan, kelebihan mantel ini dapat dialirkan ke dalam produk dan kemudian dikeringkan agar diproses tekstur yang keras. Nah, kemudian ada tahap metode penyemprotan atau spraying. Nah, di mana metode ini menyemprotkan suatu sampel yang dilakukan dengan cara satu sisinya, gitu, sehingga hasilnya itu dapat seragam dan praktis dibandingkan dengan cara pencelupan. Kemudian yang ketiga ada metode penuangan atau pelapisan, atau juga disebut dengan casting atau brushing. Nah, metode penuangan ini dilakukan dengan cara menuangkan edible coating ke dalam bahan yang akan dilapisi. Nah, kemudian teknik ini juga akan menghasilkan suatu bahan yang lembut di dalam permukaannya yang datar. Nah, tetapi ketebalannya itu harus diperhatikan karena berpengaruh terhadap permukaan bahan. Boleh di next. Maaf, di bagian bawah itu ada contoh dari suatu bahan makanan tomat di mana menggunakan edible coating dan yang tidak gitu ya. Bisa dilihat contohnya. Boleh di next. Nah, di sini ada bahan edible coating yang digunakan. Pada pembuatan edible coating ini, komponen penyusun dari edible ini terdiri dari hidrokoloid yang di mana terdapat polisakarida, protein alginat, dan lipid yang terdiri dari asam lemak, aryl gliserida atau lilin, dan wax gitu ya atau wax. Dan komposit di mana yang terdiri dari protein-protein, polisakarida protein, dan lemak polisakarida. Nah, kemudian polisakarida yang digunakan juga biasanya mengandung atau pembuatan edible coating yang suka digunakan itu sebagai peptin, kitin, dan kitosan dan atau pati gitu ya. Kemudian bahan zat penambah dari pembuatan edible coating ini terdiri dari dua golongan. Yang pertama itu ada bahan untuk meningkatkan fungsi coating seperti plasticizer dan emulsifier. Kemudian dari contoh plasticizer itu terdiri dari triethylene glycol, gliserol, glisin, gliserol, dan asam lemak. Kemudian ada pun dari bahan meningkatkan kualitas, stabilitas, dan keamanan seperti bahan antimikroba, antioksidan, dan nutrase, nutra, maaf, saya screen hilang. Baik, di sini adapun bahan untuk meningkatkan kualitas, stabilitas, dan keamanan seperti bahan antimikroba, antioksidan, dan nutraceutical, flavor, dan pewarna biasanya menggunakan rempah-rempah dalam bentuk bubuk maupun minyak atsiri seperti kayu manis, lada, cengkih, minyak basil, minyak serai, ataupun minyak atsiri komponen lainnya. Nah, biasanya minyak atsiri juga dapat digunakan dalam film akan mengubah kuat tarik dengan bertindak sebagai plasticizer yang akan meningkatkan fleksibilitas rantai polimer. Kemudian yang terakhir ini bisa digunakan dengan menggunakan bahan teknologi terbaru seperti nanopartikel yang bersifat antimikroba dan dapat ditambahkan ke dalam formula edible antara lain adalah nanopartikel perak. Nah, karena penambahan nanopartikel ini akan meningkatkan karakteristik edible film seperti kekuatan, sifat penahanan, kemudian antimikroba, dan stabilitas terhadap panas dan dingin. Boleh di next? Baik, selanjutnya ini ada mengenai limbah, di mana limbah ini dapat penggunaan alaminya dapat mengemas edible berbahan baku polimer alami yang akan mengurangi limbah plastik yang berasal dari polimer sintetis sehingga mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, contohnya itu penggunaan limbah udang untuk menghasilkan kitosan. Nah, limbah cangkang ini dapat menjadi bahan baku. Setelah kitosan diekstrak, maka sisa-sisa cangkang dari udang tersebut dapat menghasilkan limbah, namun masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Nah, kemudian adapun proses produksi skala besar. Nah, skala besar ini
dapat berpotensi untuk menghasilkan limbah padat dan cair, terutama jika ada pencampuran dengan zat kimia atau pelarut sintetis. Nah, limbah-limbah ini jika tidak ditangani dengan baik, bisa menimbulkan bau, mempercepat pertumbuhan mikroorganisme dan yang tidak diinginkan, sehingga akan mencemari lingkungan sekitar. Nah, kemudian selain itu juga dalam proses pengeringan atau pelapisan, bisa terjadi emisi uap dari pelarut yang berkontribusi pada pencemaran udara. Namun dalam hal tersebut pengolahan limbah juga dapat harus memperhatikan prinsip pengurangan limbah sejak awal sehingga penggunaan bahan alami dapat digunakan semaksimal mungkin serta penerapan sistem daur ulang juga dapat dimanfaatkan untuk pengulangan limbah kembali secara organik menjadi kompos ataupun bahan baku alternatif. Boleh di next. Baik, di sini juga ada sistem keselamatan kerja. Nah, dalam skala kecil, seperti di laboratorium maupun industri rumahan, keselamatan kerja ini harus difokuskan pada penggunaan alat pelindung diri seperti APD gitu ya, terdiri dari masker, sarung tangan, dan jas laboratorium. Nah, kemudian ruang kerjanya juga harus memiliki ventilasi yang baik dan prosedur penanganan bahan kimia juga harus dipahami dengan jelas oleh pengguna. Kemudian dalam skala besar atau skala industri, dalam keselamatan kerja ini harus lebih kompleks dan harus sesuai dengan prosedur gitu ya dan mencangkup penerapan SOP atau standar opening prosedur. Kemudian pelatihan keselamatan kerja serta pengawasan terhadap pengguna mesin dan bahan kimia. Instalasi pengolahan juga harus dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran, sensor kebocoran dan prosedur evaluasi darurat. Nah, tidak hanya itu, dalam kedua skala tersebut, prinsip tersebut harus sesuai dengan good manufacturing practice dan hazard analysis dan critical control point yang sangat dianjurkan untuk menjamin bahwa proses produksi tidak hanya aman bagi pekerja, tetapi juga menghasilkan produk yang higienis dan aman dikonsumsi. Sehingga sistem keselamatan kerja ini dapat diterapkan dengan baik akan meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kecelakaan, dan menjamin kualitas produk edible clothing secara efisien, aman, dan berkelanjutan. Boleh di next. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea Mareta yang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Asri. Kepada Asri dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya ini ada prinsip kerja dari edible clothing. Yang pertama ini ada pembentukan jaringan kultur. Ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ikatan intermolekular, pembentukan gel, dan konservasi. Yang kedua itu ada mekanisme barrier, di mana mekanisme barrier ini juga terbagi menjadi 3. Ada barrier terhadap uap air, barrier terhadap gas, dan barrier terhadap zat terlarut. Selanjutnya ada mekanisme kontrol respirasi. Ini yang pertama itu untuk menciptakan modifi terhadap atmosfer internal. Yang kedua ini mengurangi permeabilitas O2, lalu meningkatkan konsentrasi CO2 internal dan mengurangi aktivitas enzim respirasi. Lalu untuk reaksi yang terjadi ini, yang pertama ada reaksi pembentukan film. Untuk reaksi pembentukan film ini terbagi menjadi menjadi 3. Yang pertama ini ada cross-linking. Cross-linking juga terbagi menjadi 3, ada cross-linking kovalen, cross-linking ionik, dan cross-linking hidrofobik. Lalu ada gelatinisasi pati, di mana ini adalah pembengkalan granula pati dan pembentukan jaringan 3D saat pendinginan. Lalu ada pembentukan komposit, di mana ini adalah pembentukan kompleks inklusi pada amolisa pada lipid. Yang kedua ada reaksi selama aplikasi dan penyimpanan. Ini juga terbagi menjadi 3, ada pengeringan film, interaksi dengan permukaan produk, dan reaksi degradasi. Untuk pengeringan film sendiri, ini berawal dari evaporasi pelarut dan diakhiri dengan kristalisasi komponen lipid. Untuk interaksi dengan permukaan produk ini adalah adhesi fisik yang nantinya akan mempenetrasi ke pori permukaan dan terjadinya interaksi elektrostatik. Lalu ada reaksi degradasi. Ini juga terbagi menjadi 2, yaitu ada hidrolisis dan oksidasi. Lalu ada reaksi coating fungsional. Ini terbagi menjadi 3, ada reaksi antimikroba. Ini adalah kerusakan membran sel oleh minyak esensial. Yang kedua itu ada reaksi antioksidan, yaitu ini adalah reaksi penangkapan radikal bebas seperti vitamin E, C, dan polifenol. Lalu ada reaksi enzimatik, di mana reaksi ini adalah reaksi degradasi etilin untuk memperlambat pematangan. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi terjadinya reaksi edible coating ini, yang pertama ada
faktor intrinsik, lalu ada faktor eksternal. Untuk faktor intrinsik ini terbagi menjadi 3, itu adalah komposisi kimia, berat molekul, dan pH. Lalu yang kedua itu faktor eksternalnya adalah suhu, kelembapan, dan paparan oksigen. Selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Astrid yang sudah menjelaskan. Selanjutnya kembali oleh Dea, kepada Dea dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip kimia hijau. Nah, biasanya prinsip utama kimia hijau yang diterapkan dalam edible coating adalah penggunaan bahan yang lebih aman bagi manusia dan lingkungan, serta penggunaan bahan terbarukan. Nah, di mana edible coating ini umumnya dibuat dan polusi. Nah, di mana prinsip kimia hijau ini dapat menggantikan penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang sulit terurai. Dengan penggunaan edible coating ini, limbah kemasan makanan dapat dikurangi secara signifikan sehingga mendukung pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga ini ada memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Nah, di mana pada produksi edible coating ini Proses sintesis proses sintesis dan formulasi dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan bahan-bahan sehingga tidak ada atau sedikit sekali bahan yang terbuang selama proses pembuatannya, sehingga dapat membantu mengurangi limbah kimia dan meningkatkan keberlanjutan proses produksi. Baik, next. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea yang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dibahas oleh Ananda. Kepada Ananda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada analisis penerapan edible coating, di mana edible coating ini merupakan alternatif untuk menggantikan plastik kemasan karena bersifat biodegradable yang sekaligus bertindak sebagai barrier untuk mengendalikan transfer uap air, oksigen, dan lipid. Edible coating juga dapat digunakan untuk melapisi produk yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan secara mekanis dan aman untuk dikonsumsi. Di sini yang pertama ada kualitas produk, di mana kualitas produk ini yang pertama itu ada rasa netral namun fleksibel untuk modifikasi, di mana edible coating pada dasarnya memiliki karakteristik rasa yang netral sehingga tidak mengganggu atau mengubah cita rasa asli dari produk makanan yang dilapisi. Justru edible coating juga dapat diformulasikan untuk memperkaya rasa dan aroma makanan melalui penambahan zat aktif seperti minyak atsiri, ekstrak herbal, atau flavor alami gitu ya. Di sini ada contohnya minyak atsiri kayu manis dapat memberikan sensasi hangat dan aroma manis pada produk buah atau daging olahan. Dan juga ada ekstrak teh hijau di mana menambah kesan segar dan alami serta memiliki manfaat antioksidan. Yang selanjutnya ada tekstur, di mana tekstur ini menjaga kelembaban dan kerenyahan. Salah satu manfaat utama edible coating ini adalah kemampuannya dalam menghambat kehilangan air sehingga tekstur makanan tetap terjaga. Coating juga membentuk barrier semi-permeable yang memperlambat evaporasi dan pertukaran gas serta menjaga kelembaban internal. Nah, hal ini tuh sangat penting untuk produk-produk yang mudah mengalami pelayuan, pengerutan, atau pengeringan seperti buah apel, sayuran segar, daging olahan. Di mana menurut Perdones, tekstur produk yang dilapisi edible coating ini tetap renyah dan empuk lebih lama dibandingkan produk yang tidak dilapisi. Coating juga dapat membantu mempertahankan struktur mekanis makanan selama penyimpanan dan distribusi. Yang selanjutnya ada peningkatan nilai gizi, di mana edible coating ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai medium fortifikasi. Di mana ini tuh dapat ditambahkan vitamin, misalnya vitamin C, mineral seperti kalsium, dan antioksidan alami, misalnya flavonoid atau polifenol.
Penambahan zat gizi ini tidak mengubah bentuk fisik atau cita rasa produk secara signifikan, menjadikannya metode ideal untuk meningkatkan nilai gizi secara fungsional. Eh, di mana stabilitas fisik dan nutrisi ini, lapisan edible ini membantu mempertahankan stabilitas nutrien yang mudah terdegradasi oleh cahaya atau oksigen seperti vitamin C dan E. Eh, Cocok juga untuk produk buah segar dan makanan ringan sehat yang ditunjukkan untuk konsumen sadar gizi. Di sini ada tabel contoh penggunaan sebelum edible coating dan juga setelah, di mana di sini ada masa simpannya ya. Sebelum dipakaikan edible coating ini hanya bisa bertahan 3 hari, sedangkan setelah dipakaikan edible coating bisa bertahan 10 hari karena masa simpan buah segarnya itu meningkat. Selanjutnya juga ada beratnya ya, kehilangan beratnya itu sebelum dipakaikan edible coating ini 12%, sedangkan setelah edible coating ini menurun jadi 4%, yaitu pengurangan kehilangan kadar air gitu. Yang selanjutnya ada tekstur juga. Sebelum edible coating ini mudah layu dan setelah edible coating ini tetap renyah karena kelembaban dan teksturnya ini terjaga. Baik, selanjutnya. Yang kedua ini ada keamanan pangan, di mana di sini ada perlindungan mikrobiologis dan pangan. Edible coating ini membentuk lapisan pelindung antara produk makanan dan lingkungan eksternal. Lapisan ini tuh menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan mengurangi kontak langsung dengan udara, kelembaban berlebih, serta mencegah kontaminasi silang. Nah, beberapa bahan edible coating ini seperti kitosan memiliki sifat antimikroba alami yang aktif terhadap berbagai patogen makanan seperti Escherichia coli, Listeria monocytogenes, dan Salmonella. Menurut studi juga ya menunjukkan bahwa kitosan ini secara efektif menghambat pertumbuhan mikroba, menjadikannya bahan ideal untuk memperpanjang masa simpan dan menjaga keamanan makanan segar. Yang selanjutnya ada pengurangan bahan kimia berbahaya, di mana edible coating ini mengurangi kebutuhan akan pengawet sintesis seperti natrium benzoat yang sering dikaitkan dengan resiko kesehatan jangka panjang. Nah, dengan menggantinya oleh senyawa bioaktif alami seperti minyak atsiri, flavonoid, tanin, dan vitamin, produk ini menjadi lebih aman dan ramah bagi konsumen sensitif. Ini juga mendukung tren pasar global di mana menuju makanan yang minim bahan tambahan sintesis dan lebih alami. Selanjutnya ada kehalalan produk, di mana edible coating ini dapat diformulasikan menggunakan bahan-bahan halal dan alami seperti kitosan, gelatin sapi, dan polisakarida nabati seperti pati, alginat, dan gam Arab. Di mana formulasi ini memungkinkan teknologi edible coating digunakan secara luas di negara dengan konsumen mayoritas Muslim gitu seperti di Indonesia. Pentingnya pelabelan halal dan transparansi bahan ini sangat krusial agar konsumen merasa aman dan yakin terhadap produk. Yang selanjutnya ini yang ketiga gitu ya, ada dampak lingkungan, di mana di sini ada pengurangan limbah plastik. Edible coating ini menjadi alternatif nyata terhadap kemasan plastik sekali pakai yang merupakan kontributor utama limbah padat di industri makanan. Karena ya ini tuh dapat dimakan atau terdegradasi secara alami. Edible coating ini tidak meninggalkan residu berbahaya bagi lingkungan setelah konsumen mengkonsumsi produk tersebut. Ini sangat penting mengingat plastik konvensional membutuhkan ratusan tahun untuk terurai dan banyak berakhir di laut serta mengancam ekosistem. Yang selanjutnya ada bahan baku ramah lingkungan, di mana sebagian besar bahan dasar edible coating ini berasal dari sumber terbarukan dan biodegradable seperti polisakarida, protein, yaitu gelatin, kasein, dan kitosan, lipid alami, yaitu lilin, minyak nabati. Di mana bahan-bahan ini tuh tidak menghasilkan zat berbahaya saat terurai, berbeda dengan plastik berbasis minyak bumi yang menghasilkan mikroplastik dan racun. Beberapa edible coating juga bahkan menggunakan limbah agroindustri sebagai bahan baku, contohnya kulit pisang, pati sisa produksi singkong,
dan limbah udang untuk kitosan, di mana ini tuh mengubah limbah menjadi sumber daya baru. Yang selanjutnya ada efisiensi energi dan produksi rendah emisi, di mana proses pembuatan edible coating ini secara umum lebih hemat energi dibandingkan proses produksi plastik konvensional. Dan yang terakhir ada tantangan lingkungan yang perlu diatasi. Meskipun ramah lingkungan, produksi skala besar edible coating juga tetap membutuhkan energi, terutama jika menggunakan pengeringan industri, mengandalkan mesin pencampur dan pelapis otomatis. Nah, maka dari itu pengembangan teknologi efisien dan rendah energi sangat penting agar tetap ramah lingkungan pada skala industri. Selain itu, pengemasan sekunder juga terkadang masih diperlukan jika produksi didistribusikan dalam jarak jauh sehingga belum 100% bebas plastik. Adapun edible coating juga mendorong model ekonomi sirkular di industri pangan karena menggunakan limbah organik sebagai bahan baku dan juga mengurangi pemborosan makanan serta mengurangi emisi dari pengolahan limbah dan plastik. Yang selanjutnya ada contoh kasus dari edible coating gitu ya. Nah, di sini ada strawberry di Spanyol menggunakan coating kitosan dan ekstrak teh hijau, di mana penelitian ini tuh mengevaluasi efek edible coating berbasis kitosan 3% yang diperkaya dengan ekstrak teh hijau, 2,5% terhadap kualitas strawberry selama penyimpanan pada suhu ruang. Hasilnya ini menunjukkan bahwa buah stroberi yang dilapisi mengalami penurunan berat yang lebih kecil, yaitu 3% dan masa simpan lebih panjang sampai 12 hari dibandingkan stroberi tanpa pelapis, yaitu penurunan beratnya itu 9% dan masa simpannya hanya 5 sampai 6 hari. Yang kedua itu ada keripik pisang di Indonesia, yaitu edible coating berbasis pati singkong, di mana penelitian ini dilakukan pada UMKM di Jawa Barat yang memproduksi keripik pisang. Edible coating ini berbasis pati singkong 2% digunakan untuk melapisi produk sebelum pengemasan. Hasilnya ini menunjukkan bahwa keripik lebih tahan lembab, tidak cepat melempem, dan tetap renyah hingga 14 hari dibandingkan sebelum di coating gitu ya, hanya bertahan selama 7 hari. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ananda yang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu ada mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi yang pada edible coatingnya gitu. Nah, yang pertama itu ada skalabilitas produksi yang mana di sini itu metode aplikasi efisien dan ekonomis itu untuk produksi lebih besar gitu masih perlu dioptimalkan. Mengapa? Karena metode seperti pencelupan, penyemprotan, dan pelapisan dengan kuas itu perlu dioptimalkan untuk output yang tinggi gitu dan kualitas lapisan yang seragam. Lalu ada biaya produksi yang mana itu material coating yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas fungsional penting untuk dikembangkan. Nah, pengembangan material yang lebih murah dan mudah diperoleh tanpa mengorbankan kualitas fungsional itu sangat penting gitu. Lalu ada karakteristik fungsional yang mana ini tuh menciptakan lapisan dengan sifat penghalang dan mekanik optimal untuk berbagai produk dan kondisi penyimpanan memerlukan riset berkelanjutan. Lalu ada interaksi dengan pangan yang mana coating itu tidak boleh menimbulkan efek negatif pada warna, rasa, atau aroma produknya gitu. Lalu ada regulasi keamanan pangan yang mana material edible coating itu harus memenuhi standar keamanan pangan dan regulasi yang berlaku gitu. Nah, proses produksi ini tuh juga harus memastikan gitu tidak ada kontaminasi yang membahayakan kesehatan konsumen. Lalu ada regulasi, lalu ada penerimaan konsumen dan preferensinya. Nah, konsumen itu perlu menerima produk pangan yang dilapisi dengan edible coating. Nah, informasi yang jelas juga mengenai manfaat dan keamanan edible coating perlu disampaikan untuk membangun kepercayaan konsumen. Boleh di next. Nah, di poin selanjutnya itu ada material berkelanjutan yang mana pengembangan sumber biopolimer baru yang terjangkau dan ramah lingkungan perlu terus diupayakan. Dilihat dari yang sekarang itu banyak barang yang tidak ramah lingkungan gitu. Jadi karena ini tantangannya, jadi harus
yang ramah lingkungan itu perlu terus diupayakan gitu. Lalu untuk selanjutnya itu ada integrasi proses yang mana implementasi itu harus mudah diintegrasikan dengan lini produksi yang ada. Nah, selanjutnya itu ada karakterisasi yang mana karakterisasi ini tuh karakterisasi atau pengembangan metode karakterisasi yang cepat dan akurat. Nah, metode analisis yang cepat dan akurat untuk menguji kualitas dan efektivitas edible coating pada produk pangan sangat dibutuhkan untuk kontrol kualitas dan optimasi prosesnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi praktis untuk pengembangan dan penerapan teknologi edible coating. Yang pertama itu ada fokus pada penelitian dan pengembangan atau R&D yang mana ditingkatkan itu investasi untuk material baru, manfaatkan limbah, kembangkan formulasi komposit, metode aplikasi efisien, studi interaksi dengan pangan, dan coating fungsional. Nah, di sini itu yang pertama ditingkatkan, kemudian dieksplorasi, kemudian dikembangkan, diteliti kembali, dan dipelajari, serta dikembangkan lagi gitu edible coatingnya. Lalu untuk selanjutnya itu ada kolaborasi dan kemitraan yang mana di sini itu mendorong kerjasama antara akademisi, industri pemerintah, dan lembaga riset untuk transfer teknologi dan komersialisasi. Nah, di sini itu eh, jadi tidak hanya itu, kita juga perlu membangun jaringan dan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pengembangan dan aplikasi edible coating. Nah, selain itu ada pengembangan regulasi dan standar yang mana pemerintah itu perlu mengembangkan regulasi keamanan dan standar pengujian edible coating. Lalu, boleh di next. Ada edukasi dan sosialisasi kepada konsumen yang mana dilakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman konsumen mengenai manfaat dan keamanan edible coating, lalu ada memberikan informasi yang jelas dan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan kualitas dan konsistensi edible coating. Kemudian ada melakukan studi kelayakan, lalu ada mengintegrasi teknologi edible. Nah, selanjutnya itu ada optimalisasi proses produksi yang mana tadi sudah disebutkan, yang mana ada implementasi kontrol kualitas ketat, studi kelayakan ekonomi, dan integrasi efisien dengan proses existing. Lalu untuk selanjutnya itu ada fokus pada keberlanjutan yang mana memprioritaskan pengembangan edible coating dari sumber daya yang terbarukan dan biodegradable. Lalu dan terakhir itu ada mengevaluasi dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan edible coating secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah yang sudah menjelaskan. Jadi kesimpulannya, inovasi produk pangan yang didorong khususnya kimia pangan ini memegang peranan krusial dalam menjawab tantangan sistem pangan global. Inovasi itu tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas nutrisi, keamanan dan kenyamanan konsumen, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh inovasi berkelanjutan itu adalah penggunaan edible coating berbasis bahan alami dan biodegradable, di mana teknologi ini mengurangi limbah plastik dari kemasan sejalan dengan tren global menuju praktik ramah lingkungan. Pangan dan aplikasinya melalui teknologi pengolahan dan kimia pangan memungkinkan industri untuk menciptakan produk yang lebih baik guna memenuhi tuntutan konsumen yang semakin sadar akan kesehatan dan lingkungan, serta berkontribusi pada ketahanan pangan secara keseluruhan. Lebih lanjut lagi, edible coating ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga berpotensi menjadi pembawa senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan, meningkatkan nilai fungsional produk pangan. Mungkin cukup sekian kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.